Jadi kalau panjenengan toh nggak percaya dengan omongan saya, silakan, itu hak pribadi panjenengan. Saya itu justru SK loh. Kenapa? Tanda tanya besar ini. Kenapa Habib itu Ba'alawi? Loh kok nyampe mempertahankan silsilahnya nyampe mati-matian, nyampe asah golokmu, asah pedangmu, ungkal celuritmu. Terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apakah kita ini kalau tidak diakui sebagai dzurriyyati Rasul terus mati kelaparan gara-gara nggak punya uang? Apakah kita apabila tidak di hati masyarakat tidak menghormat kita sebagai dzurriyyati Rasul, kemudian apakah kita mati geblak mati gitu? Kan enggak toh. Makanya nggak usah dipertahankan lah. Cukup panjenengan sodorkan bukti, ada manuskrip atau ada kitab yang membuktikan bahwasanya itu silsilah Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Coba mana coba? Udah sodorkan silsilahnya tiga penggede Habib yang ada di Indonesia. Habib Lutfi atau Habib atau Habib Rizik itu yang keluar itu. Atau mungkin Habib Taufik itu yang ada di Pesuruan. Sodorkan silsilahnya, sodorkan hari kelahiran dan hari wafatnya. Mana kitab-kitab yang mengatakan bahwa beliau adalah min dzurriyyati Rasul. Sodorkan. Kalau benar-benar ada, sampean tak beri hadiah 7 mobil. Saya punya 7 mobil ini, tak berikan sampean semua. Plus sampean tak beri tanah. Saya punya tanah rumah ada di Bilangsari, di kota. Udah hadiah untuk kamu. Kalau bisa malam ini tak tunggu ya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Gimana? Gini loh, yang asli toh tentang kepalsuan nasab Ba'alawi itu yang asli tidak perlu dibasul masailkan. Nggak perlu itu seperti Kiai Haji Imaduddin dan juga para ulama-ulama di Indonesia yang beliau tidak tidak mengakui nasab Ba'alawi, bahwa nasab Ba'alawi itu nyambung ke Rasulullah. Itu beliau yang asli tidak terlalu banyak nuntut itu. Dan kenapa seperti saya tidak butuh basu masail atau tidak butuh diskusi? Sebab tuntutan saya itu cuman sedikit. Tuntutan saya itu coba buktikan kalau ada Habib, contoh kecil lah, semisal ya Habib Lutfi atau Habib Rizik atau Habib Habib itu yang ada di Pesuruan, Habib siapa itu, ketua Robitoh itu, Habib Taufik, Habib Taufik. Coba silsilahnya itu ditulis semua nyampe Rasulullah, lalu beri tanggal kelahiran, tanggal wafat, diberi tanggal kelahiran, tanggal wafat semua, kemudian rujukan kitab, rujukan manuskrip. Wong saya ini kan Muharrar Hudori, saya Muharrar Putra Hudori, itu saja ada manuskripnya kok. Apa manuskripnya? Kakak itu, kartu keluarga, atau mungkin akte kelahiran, atau mungkin ada beberapa tulisan semacam ya, semisal rapot saya di waktu di SD semisal, itu ada semua, itu ada bukti, dan tetangga-tetangga saya mengakui itu. Sementara kita ini seperti saya sendiri atau mungkin ulama-ulama yang lain itu cuman pengen bukti. Mana buktinya bahwa apa yang diklaimkan oleh para habaib di Indonesia itu, yang mengatakan beliau adalah min dzurriyyati Rasul, seperti yang diklaimkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau bangsanya namanya Asegaf, yang beliau menulis karya tulis di Asuluk atau itu. Beliau mengklaim bahwa dirinya itu min dzurriyyati Rasul, atasannya itu lewat Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Coba mana bukti atau mana kitab atau manuskrip pada abad keempat? Sebab kalau kita mau meneliti seperti Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib itu, kalau menurut orang Ba'alawi itu namanya Al-Muhajir. Itu kan beliau kan lahirnya di Basra kan, di Irak kan, tahun 273 Hijriah. Kemudian diklaim sama diklaim sama orang-orang orang Hadrul Maut, yang mengklaim kalau
Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman pada tahun 313. Coba, mana coba? Mana ada kitab atau ada manuskrip atau mungkin ada kaul ulama atau mungkin karya-karya ulama yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Mana coba? Yang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib itu hijrah ke ke Hadramaut, ke Yaman, itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, atau terkenal dengan bangsanya namanya Asgaf. Sedangkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu beliau itu lahir tahun 818 Hijriah atau wafatnya itu tahun 895. Bagaimana mungkin coba? Ini jaraknya 500 tahun loh antara Sayyid Ahmad. Ya, kalau Sayyid Ahmad kan udah positif kalau beliau itu menjurati Rasul. Banyak manuskrip atau banyak ulama-ulama, bahkan nakobah yang mengatakan Sayyid Ahmad adalah dunia kanjeng Nabi. Banyak yang mengesahkan banyak. Sementara dari Sayyid Ahmad nyampe Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini berkisar 500 tahun. 500 tahun lebih itu. Kalau ini 500 tahun lebih, ya kan? Selangnya itu adalah 500 tahun lebih. Nah terus bagaimana coba? Mana pembuktian? Nggak boleh terus ini hasil mimpi, ini hasil ini itu harus dibuktikan. Nggak bisa terus. Alasannya apa? Alasannya asyuhra wal ifadah. Loh, syuhra wal ifadah itu ada syarat-syaratnya. Lawang Syuhra wa Ibadah terkenal itu setelah abad ke-9. Itu kan wafatnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron kan 895 kan. Berarti abad ke-9. Loh, terkenalnya kok setelah abad ke-9 baru terkenal. Sementara abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 senyap, tidak ada. Ini adalah mokal. Sehingga yang asli itu nasab Alawi tidak harus dimusyawarahkan, tidak harus diperdebatkan. Coba sodorkan manuskrip atau kitab sezaman antara wafatnya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu kan wafatnya kalau nggak salah itu tahun 345 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad keempat, ya kan? Abad keempat. Kalau beliau hidup pada abad keempat, berarti kan ada manuskrip atau kitab yang menulis pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Pasti ada. Ke-8 setidaknya ada. Nah ini tidak ada sama sekali. Artinya, surah wal ifadah yang digemburkan oleh para habaib, yang digemburkan oleh para ba'alawi dan muhibin-muhibinnya, itu tidak sah. Itu tidak sah itu. Sehingga mereka mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir ini adalah sebuah kleman sepihak yang tanpa dasar. Buktinya mana? Buktinya makamnya Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib ada di Basra, ada di Irak. Kalau nggak percaya, ayo kita ke sana. Kita bareng ke Irak, ada makamnya Sayyid Ahmad. Sedangkan nakobah yang ada di Irak itu saja tidak mengakui Ba'alawi. Itu hanya pembodohan, hanya tipu-tipuan. Kalau panjenengan nggak percaya, coba kenapa di Indonesia banyak makam palsu? Kenapa di Indonesia banyak pengklaman katanya Jawa itu adalah milik Tarim, Indonesia milik Tarim? Itu jelas-jelas Allah memberitahukan kepada warga bumi Indonesia, memberitahukan bahwa itu loh Ba'alawi senengannya mengklaim. Sebagaimana zaman Rasulullah itu sebelum dilahirkan, 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan, orang Yaman juga mengklaim kalau Mekah itu adalah wilayah Tihama, kemudian Tihama adalah wilayah Yaman. Padahal pemahamannya nggak seperti itu. Bahkan mereka mengklaim hadis ini, hadis itu, dan lain sebagainya. Jadi silakan sodorkan aja manuskrip atau kitab sezaman. Setidaknya itu dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ada manuskrip, ada kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad pernah hijrah ke Hadramaut. Dan ada kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau panjenengan lihat di karya tulisnya Ba'alawi yang abad ke-9 ke sini, seperti di sarah-sarah Abnaul Imam ya, Abnaul Imam. Itu kan ada kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu anaknya 4.
Sayyid Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, dan Sayyid Ubaidillah. Mana kitabnya? Kalau semuanya itu senyap, tidak ada, berarti pada zaman-zaman itu tidak suhroh wal ifadoh. Tidak suhroh wal ifadoh. Dan semestinya apa itu pengklaiman nasab itu tidak ijma itu. Makanya seperti yang disampaikan oleh Syekh An-Nabhani dalam karya tulisnya, beliau mengatakan bahwa ini adalah ijma ulama. Loh, kok ijma ulama? Ini bukan pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih ada ijma ulama. Tapi kalau masalah nasab itu adalah pengakuan dari keluarga. Nah, apa itu pengakuan keluarga Sayyid Ahmad bin Isa? Bagaimana pengakuan keluarga mereka? Tidak ada satupun pengakuan Ahmad bin Isa atau Sayyid Ahmad bin Isa yang ada di Irak mengakui bahwa Ba'alawi adalah min dzurriyyati Rasul. Nggak ada. Makanya apa yang diklaimkan oleh para habaib, para Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka dzurriyyati Rasul lewat silsilahnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu adalah klaim sepihak saja, tanpa dasar, tanpa kitab. Seumpamanya kamu malam ini juga mampu menghadirkan kitab sezaman atau kitab setidaknya dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ada yang mengatakan bahwa ya setidaknya kalau Sayyid Ahmad pernah hijrah berarti abad keempat. Ada yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad pernah hijrah ke Hadramaut. Maka saat ini juga saya akan mengakui Ba'alawi sebagai dzurriyyati Rasul. Lagi pula kamu kok mempertahankan apa itu Ba'alawi atau habaib min dzurriyyati Rasul? Tujuannya lu apa? Jangan-jangan dalam rangka cari fulus. Jangan-jangan hanya mencari pengakuan di tengah umat. Biar biar mulia. Oh, ini lu min dzurriyyati Rasul. Kamu itu lucu oh. Saya yang jelas-jelas cucunya Nabi Adam, saya itu nggak pernah pamer-pamer dan saya tidak pernah woro-woro. Orang menghormat saya silakan, wong saya manusia, lakot karomna bani Adam. Orang menghina saya ya juga silakan, karena saya ini juga orang tidak maksum. Kalau Rasulullah sih maksum, Rasulullah sendiri saja dihina, dicaci maki, bahkan Rasulullah pernah diusir sama orang kafir Quraisy, apalagi seorang muharrar. Jadi kalau panjenengan toh nggak percaya dengan omongan saya, silakan, itu hak pribadi panjenengan. Saya itu justru eskal loh. Kenapa? Tanda tanya besar ini. Kenapa Habib itu Ba'alawi? Loh kok nyampe mempertahankan silsilahnya nyampe mati-matian? Nyampe asah golokmu, asah pedangmu, ungkal celuritmu. Terus apa manfaatnya? Apakah kita ini kalau tidak diakui sebagai dzurriyyati Rasul terus mati kelaparan gara-gara nggak punya uang? Apakah kita apabila tidak di hati masyarakat tidak menghormat kita sebagai dzurriyyati Rasul, kemudian apakah kita mati geblak mati gitu? Kan enggak toh. Makanya nggak usah dipertahankan lah. Cukup panjenengan sodorkan bukti, ada manuskrip atau ada kitab yang membuktikan bahwasanya itu silsilah Ba'alawi nyambung ke Rasulullah. Coba mana coba? Udah sodorkan silsilahnya tiga penggede Habib yang ada di Indonesia. Habib Lutfi atau Habib Rizik itu yang keluar itu. Nah, atau mungkin Habib Taufik itu yang ada di Pesunan. Sodorkan silsilahnya, sodorkan hari kelahiran dan hari wafatnya. Mana kitab-kitab yang mengatakan bahwa beliau adalah min dzurriyyati Rasul. Sodorkan. Kalau benar-benar ada, sampean tak beri hadiah 7 mobil. Saya punya 7 mobil ini. Tak berikan sampean semua. Plus sampean tak beri tanah. Saya punya tanah rumah ada di Bilangsari dekat kota. Udah hadiah untuk kamu. Kalau bisa malam ini tak tunggu ya di Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kalau panjenengan pengen jelas, ini nomor WA saya tulis 081228032825. Rumah saya terbuka 24 jam. Siapapun yang ngebel saya siap melayani. Jadi nggak perlu debat-debatan. Kalau panjenengan debat itu ngopo aja debat-debatan. Uang nggak ada untungnya sama sekali. Saya ngomong gini juga nggak ada untungnya kok. Malah saya kemeringet, malah ini saya barusan makan malah lapar lagi saya. Ya udahlah gitu aja ya. Ini selang ngaji saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita sering melihat pembahasan tentang polemik nasab Ba'alawi muncul di berbagai platform. Ada yang membela, ada yang mengkritik, bahkan tidak sedikit yang ikut memperkeruh suasana tanpa memahami duduk perkaranya. Di tengah derasnya informasi,
Wajar jika masyarakat awam bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sikap yang tepat? Pertama, kita perlu memahami bahwa nasab adalah urusan yang sangat sensitif. Ia menyangkut kehormatan keluarga, garis keturunan, serta harga diri seseorang. Dalam Islam, menjaga kehormatan seorang Muslim adalah perkara mulia, apalagi menyangkut nama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya menjadi bahan perdebatan bebas di ruang publik, apalagi dipermainkan oleh pihak yang tidak memiliki ilmu dan adab dalam membahasnya. Masyarakat awam umumnya tidak memiliki akses dan kapasitas untuk meneliti silsilah secara ilmiah. Maka sikap terbaik adalah tidak mudah terprovokasi, tidak ikut menyebarkan informasi sepihak, dan mengembalikan persoalan kepada ahlinya. Allah telah memerintahkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kedua, orang awam sebaiknya fokus kepada akhlak dan manfaat seorang tokoh, bukan semata gelar keturunan. Jika ada seseorang yang mengaku dari nasab mulia namun akhlaknya buruk, maka kemuliaan nasab tidak akan mengangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang memiliki akhlak mulia meskipun bukan dari keturunan manapun, maka Allah akan meninggikannya. Ketiga, kita perlu memahami bahwa perbedaan pendapat dalam sejarah nasab bukan hal baru. Bahkan ulama terdahulu pun terkadang memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kesahihan suatu garis keturunan. Namun, mereka membahasnya dengan ilmu, adab, dan dengan tujuan menjaga kemurnian sejarah, bukan untuk menjatuhkan, memecah belah, atau menimbulkan fitnah. Sikap yang perlu dijaga oleh orang awam adalah tasamu dan tawadu, yaitu saling menghormati dan rendah hati, tidak cepat menuduh, tidak mudah menghakimi, karena bisa jadi apa yang kita dengar hanya satu sisi atau bahkan berasal dari sumber yang tidak amanah. Keempat, daripada tenggelam dalam polemik, masyarakat awam dapat mengambil hikmah bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada garis nasab semata, tetapi pada ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi hati dan amal kita. Kita juga perlu menjaga hati agar tidak timbul rasa iri, benci, atau fanatisme buta. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perdebatan yang sebenarnya tidak wajib bagi kita untuk terlibat di dalamnya. Sikap terbaik bagi orang awam terhadap polemik nasab Ba'alawi adalah tidak ikut memperkeruh suasana, menghormati orang-orang yang menjaga nasabnya dengan adab, fokus kepada akhlak, ilmu, dan manfaat seseorang, menyadari bahwa kemuliaan tertinggi tetap pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang merasa perlu mendalami persoalan ini, maka lakukanlah dengan bimbingan guru yang lurus, beradab, dan kompeten, bukan melalui media sosial atau perdebatan tidak terarah. Pada akhirnya, marilah kita kembali menghidupkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan salam, jaga silaturahmi, dan tinggikan akhlak. Karena umat ini sudah cukup diuji, jangan kita tambah perpecahan akibat sesuatu yang bukan kapasitas kita untuk menyelesaikannya. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari fitnah, serta menjadikan kita umat yang menghadapi perbedaan dengan ilmu, adab, dan kasih sayang.